Beliau ini luar biasa. Saya sebut namanya nanti deh ya. Tapi beliau adalah dokter pertama dari Universitas Indonesia yang meneliti sastra anak sebagai topik disertasi. Dan beliau juga pendiri dari ketua KPBA, yaitu Kelompok Pecinta Bacaan Anak dan Indonesian Board on Books for Young People. Jadi udah pada tahu ya kira-kira siapa sih beliau ini? Ya tentu Ibu Dr. Murti Bunanta. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Alia. Selamat Ibu siang. sudah, terima kasih Ibu sudah bergabung bersama Rebung Ibu. Saya ini pengagum Ibu, Bu, tapi saya ingat waktu dulu pernah di acara di Perpustakaan Nasional, kalau nggak salah di tahun 2019 gitu, ketika hostnya bilang, Ibu itu pakar dongeng, dan Ibu bilang, oh, I don't want you call me the master of storytelling. Tapi kemudian ketika saya melihat profil Ibu, googling nih gitu kan, Ibu Dr. Murti Bunanta, jeret. Itu pengalaman Ibu itu, wow, sudah luar biasa. Nggak cuma di Indonesia, luar negeri, penghargaannya juga kan menulis cerita anak sudah ratusan. Jadi saya merasa, aduh, Ibu ini rendah hati sekali gitu. Walaupun dengan pengalaman yang luar biasa, itu masih, I'm not the master. Jadi kalau pepatah bilang makin berisi makin merunduk, inilah beliau, Ibu Murti Bunanta. Boleh tepuk tangan dengan Ibu Murti Bunanta. Ibu, waktu dan tempat saya persilakan, monggo untuk Terima kasih. sharing dengan kita tentang 2 buku dari LSS Rebung. Terima kasih Mbak Alia. Terima kasih untuk undangannya Ibu Nana. Saya sampai saat ingin menolak hadir di sini. Kenapa? Karena pada saat peluncuran biasanya orang melakukan puja-puji, jadi memuji. Tapi maaf, saya tidak akan memuji seluruhnya karena saya ingat bahwa ini adalah seri, sehingga seri harapkan Ibu Nana akan menerbitkan buku di depan yang lebih baik, ya, yang lebih dapat dipromosikan. Tapi saya tetap bertahan. Kenapa saya tetap bertahan di sini? Sebelum saya terus, saya ingin meralat sedikit apa yang dikatakan Alia. Buku saya 52 dengan 2 buku guided book, buku panduan. Saya mendirikan KPBA sejak tahun 1986. Jadi kami sudah bergerak 36 tahun, dan Indonesian Board on Books for Young People itu bagian dari 81 negara IBBY, itu sudah 32 tahun. Saya pernah menjadi eksekutif komite dari seluruh negara-negara yang bergabung di IBBY. Saya dikenal di luar negeri sebagai Children's Literature Specialist dan Children's Folklore yang mungkin tidak dikenal di Indonesia. Jadi saya bukan sekedar pemerhati sastra anak, gitu ya. Baiklah, saya kembali kenapa saya bertahan untuk ada di sini, karena saya ingin Ibu Nana tahu bahwa ini saya diundang untuk peluncuran dan saya memberikan ulasan. Dan juga pada waktu ini saya datang dengan gembira. Ibu Nana harus bergembira, harus bangga. Buku kedua ini, 2 buku ini adalah salah satu dari buku yang saya akan bawakan di World Congress bulan September untuk saya promosikan mengandung social activism. Mereka yang mengaku sebagai pegiat sastra, penulis sastra anak, baiknya tahu apa itu social activism. Nah, itu dia. Makanya supaya kebetulan yang hadir di sini tahu bahwa Rebung pernah menerbitkan buku yang sangat bagus, yang bisa direkomendasikan mudah-mudahan di luar. Lalu saya satu lagi kemarin bertanya pada Ibu Nana, Ibu Nana ini mendongeng ada tidak? Buku ini adalah paling mewah dari buku mendongeng, tapi saya tidak akan menyebutnya sebagai ibu dongeng,
karena ini bukan buku dongeng. Saya akan mempromosikan sebagai buku drama anak-anak atau sandiwara anak-anak, sandiwara radio. Dan buku ini dari buku sandiwara radio anak-anak. Dan ini adalah salah satu buku yang nanti akan mencatat sejarah. Jadi kalau diterbitkan lagi, silahkan kalau usulan saya diterima, ditulis sebagai skrip untuk sandiwara radio. Karena dari dulu, sebagai peneliti sastra anak, saya menemukan bahwa drama dan sandiwara untuk anak-anak ini sedikit sekali. Tapi saya sebagai children folklorist, yaitu yang belajar tentang folklore anak-anak, belum sampai untuk meneliti ceritanya. Baik, saya ucapkan selamat dulu bahwa Ibu Nana menerbitkan buku-buku yang bagus, yang patut dibanggakan. Lalu maaf Ibu Nana, apakah boleh saya berkata apa adanya tentang buku ini? Tentu saja boleh, Ibu. Rebung selalu bersikap terbuka. Itulah sebabnya kita mengundang Ibu untuk hadir di sini. Silakan, Ibu. Ya, saya tertarik buku ini disebut sebagai endemik, binatang endemik. Anak akan belajar tentang endemik itu apa. Tentu akan belajar endemik itu binatang apa. Apakah buku ini fabel? Bukan. Apakah buku ini unik? Mungkin unik, tetapi bukan satu-satunya. Apakah buku ini pertama? Bukan, tidak. Ini adalah buku yang pertama yang ada di sini, yaitu Bekantan dari penerbit Bestari. Tentu kita tidak perlu meniru, Ibu Rebung tidak perlu meniru ini, karena ini adalah non-fiksi, mempunyai banyak sekali data tentang Bekantan. Tetapi buku ini adalah ditulis secara antropomorfis, yaitu menggunakan sifat manusia sebagai dikenakan sebagai binatang-binatang seperti misalnya Winnie the Pooh. Saya ingin berbagi apa yang saya tahu kepada para audiens, ya. Winnie the Pooh, Donald Bebek itu adalah antropomorfis. Boleh, ini boleh sekali. Jadi tidak masalah menjadi fiksi. Sayangnya Ibu, bahwa di sini padahal endemik, kalau ditambah di sini ditulis Bekantan itu apa, tentu akan menambah pengetahuan anak-anak tentang Bekantan itu apa. Sehingga ketika tulisan ini, yang fiksi ini, kemudian dihubungkan, anak tahu bahwa ini tidak sekedar ditulis sebagai fiksi, tetapi adalah pengetahuan yang perlu diketahui oleh anak-anak. Jadi selain menghibur sebagai fiksi, juga memberi pengetahuan tentang fakta tentang Bekantan. Dan saya ingin mengatakan tentang Kukang. Ini adalah ditulis oleh Yovita Siswati, anggota KPBA. Jangan tidur dong. Ini juga fiksi, ya, fiksi. Tetapi di sini ditulis, tahukah kamu, Kukang adalah salah satu binatang tersantai di dunia. Di alam bebas dapat menghabiskan 12 jam untuk tidur. Oh ya, Kukang adalah makhluk nokturnal, artinya Kukang di malam hari sedang aktif di malam hari, sedangkan pagi hari sering tidur. Ini adalah yang Andina Subardja, kejutan Kukang. Mungkin Andina harus memeriksa lagi apakah Kukang atau Kungkang, tapi saya kira yang betul adalah Kukang. Dia menunjukkan di alam bebas. Di alam legas, Kungkang itu menghabiskan waktunya di sebagiannya bergelantungan dan hidup, dan adalah hewan yang gerakannya sangat lambat. Jadi dari ilustrasi kita tidak usah menyembunyikan buku seperti ini dan kita hanya bicara mendongeng, tetapi kita menunjukkan ilustrasinya, bagaimana dia pelan jalannya sampai, ya. Jadi ini menunjukkan
apa yang ditunjukkan di dalam gambar. Saya mungkin mengharapkan terlalu banyak dari buku Kang, tapi saya mengharapkan di kemudian hari Rebung akan menampilkan buku-buku yang seperti yang saya tampilkan sebelumnya. Jadi itulah mengapa maaf saja saya harus memberi masukan karena kita belajar dan kita bisa berdebat dengan saling memberi masukan. Itu yang pertama ya. Jadi inilah banyak sekali buku-buku ada Komodo dan buku yang saya katakan unik adalah Semut Rangrang. Ini seperti dilakukan itu semutnya bisa berbicara dengan fotografi. Jadi saya mengumpulkan buku banyak untuk melihat di mana keistimewaan Pika. Keistimewaan Pika adalah dia membuat orang penasaran dan orang membuat. Jadi sebetulnya saya ketika membaca buku ini, boleh ya saya khusus, saya merasa hebat nih, Rebung, memberi tempat terhormat untuk penerjemah. Tetapi kemudian saya berpikir, karena ini buku picture book, atau paling tidak sedikitnya disebut sebagai illustrated books, di mana letak ilustratornya? Nah, ini mungkin saya bisa usulan, supaya seperti buku ini, maaf saya memberikan contoh, karena kalau tidak nanti saya disebutkan sebagai bicara aja. Ini retold by Margaret MacDonald, illustration Geraldo, dan diterjemahkan oleh Dina Tuasuun. Jadi alangkah baiknya kalau lain kali ini ada 3 di depan, di sini bukan di dalam, dan ini Rebung akan menjadi semacam langkah ya, langkah. Jadi ini adalah yang pertama memberi tempat terhormat pada penerjemah, lalu penulis, penerjemah juga kepada ilustrator. Itu saya harapkan beberapa hal yang akan menjadi tambah. Ini ada Bu Urti, mungkin saya boleh menjawab sebentar. Ya. Untuk buku yang berikutnya yang saya sebutkan tadi berjudul Gugun, itu insya Allah nama ilustratornya akan langsung dipasang di depan. Jadi ada 3, penulis, kemudian penerjemah, dan ilustrator, Ibu. Demikian, terima kasih. Oh ya, jadi nanti akan ada 3. Baiklah Ibu Nana, ini hanya masukan, apakah itu baik atau tidak. Tetapi saya inginkan adalah karena ini 20, saya jadi inginkan seperti yang lain-lain begitu ya, seperti terbitan Ibu yang lain, sehingga saya bisa promosikan ke dunia internasional seperti 2 buku itu. Dan saya ada sedikit catatan Ibu dengan tata letak. Tata letak itu ada kata melambaikan tangannya. Di situ sebetulnya itu akan membuat terharu, tetapi tidak melambaikan tangan perpisahan. Tetapi ini tidak melambai, tidak ada kata melambai. Sehingga saya selalu mengharapkan ketika membaca buku ini, ketika bercerita buku ini, kita bisa ini ibunya melambaikan, anaknya melambaikan tangan. Jadi ini yang ilustrator, tata letaknya betul diperhatikan. Dan kemudian saya tandai merah, apakah benar bekantan berangnya seperti ini? Ataukah seperti buku, ataukah ya dia jago berenang? Apakah benar seperti ini? Jadi itu adalah tugas dari editor tata letak, dan sayangnya tidak ada editor yang menengahi sehingga buku ini solid dari ilustrasi, dari tata penerjemahan, dan tata letak, dan juga tata letak dan juga ilustrasinya supaya match jadi satu, sehingga buku ini saya rasa kedepannya Ibu akan menerbitkan buku yang saya kira akan menjadi kebanggaan, salah satu kebanggaan buku saya. Itu dulu Ibu, nanti saya terlalu banyak memberikan kritikan, walaupun saya ingin memberikan masukan bagi untuk yang lain-lain. Mungkin Ibu bisa menanggapi, silahkan. Ibu Murti Bunanta, kami dari Rebung sangat berterima kasih. Ibu adalah hampir seperti ibu yang dimana kami selalu bertanya, sehingga saya sendiri
merasa tidak nyaman setiap kali mau menerbitkan buku, belum bertanya kepada Ibu. Meskipun mungkin Ibu udah capek ya, kok setiap kali tanya terus gitu. Tapi karena Ibu selalu dengan sangat objektif, selalu berkenan mengkritik kami, memberi masukan, tetapi Ibu pun secara kesatria berkenan untuk memuji apabila buku kami memang memiliki kelebihan. Itu kelebihan Bu Murti Bunanta yang sangat langka. Ibu seperti Ibu ini ada di Indonesia. Jadi supaya teman-teman yang lain yang sedang mengikuti acara ini juga bisa mendapatkan tambahan ilmu, maka saya selalu dengan penuh was-was selalu mengundang Ibu dan selalu berharap jangan sampai pada tanggal yang sedang ditentukan ini Ibu ternyata sudah punya acara yang lain. Jadi sekali lagi Ibu, apapun yang Ibu kritikan kepada kami menerima dengan sangat lapang dada karena memang itu sesuatu kekurangan, dan di penerbitan yang akan datang kami minta didoakan supaya kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi sehingga kita bersama-sama bisa membuat buku yang baik untuk anak-anak Indonesia. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu Nanam. Saya minta maaf bahwa banyak masukan, tetapi demi kebaikan karena saya juga sangat mendukung Rebung itu sangat aktif. Jadi ketika saya membawanya nanti bulan depan membawanya ke World Congress, saya akan berbangga. Ini ada 2 buku oleh Rebung, tentu banyak buku, bahwa ini ditulis anak-anak dengan cara yang sangat bisa dipuji. Dan walaupun saya mengatakan, Bu, banyak kritikan, komentar juga kepada Mbak Elmi, tidak apa katanya. Aduh, saya merasa tidak enak, tapi tidak apa ya. Jadi itu adalah menunjukkan bahwa Ibu mau belajar, dan saya rasa ke depannya saya akan selalu bersedia bekerja sama, ditanya, karena selalu bukunya itu selalu ada keistimewaan meskipun mungkin salah menempatkan, tetapi itu adalah 3 buku tadi ya Ibu, kebanggaan Ibu. Nah itu adalah suatu promosi yang Ibu harus bangga. Siapa tahu akan diterbitkan di luar negeri, saya tidak tahu. Dalam jalan ke sana, amin. Itu aja. Amin. Terima kasih sekali lagi Ibu. Betul. Jadi ini kayaknya memang support masukan-masukan seperti ini adalah tanda cinta Bu Murti untuk Rebung ya Ibu ya. Betul ya Bu Murti ya? Ya, terlalu cintanya sehingga gitu loh. Ini baiknya bikin mana gue gitu. Betul, ya. Karena begini Bu, kalau kita ke anak aja kan ya, kalau anak salah itu dengan senang hati kita ingat gini, jangan begini. Kalau misalnya anak tetangga paling batin, gitu kan. Nah ini berarti memang Rebung sudah dianggap anak, sudah dianggap keluarga, sehingga terima kasih Bu Murti supportnya, masukannya untuk LSS Rebung. Boleh tepuk tangan untuk Bu Murti. Terima kasih. Terima kasih. Ini juga bagus bukunya. Sayang tidak ada keterangan. Itu saja sih. Iya. Nanti di dalam aja, dalam kesempatan di dalam saja, bukan dalam peluncuran. Supaya itu. Baik, terima kasih Bu Murti Bunanta. Ada satu pertanyaan yang mungkin Bu Murti bisa menjawab. Itu tadi ada pertanyaan dari Pak Willy ya. Pertanyaan beliau adalah bahwa apa tadi Pak Willy, saat ini binatang-binatang itu sudah hampir cerita tadi ya Pak Willy, bagaimana supaya anak-anak itu lebih tertarik kepada buku daripada seperti melihat video National Geographic misalnya begitu, meskipun itu tidak salah ya, tetapi buku tetap harus menjadi acuan pertama anak-anak begitu ya. Kalau sebelum Bu Murti berkenan, saya akan memberi sedikit jawaban. Kalau saya menjawab seperti ini Pak Willy, bahwa saya akan berusaha sebisa mungkin mementaskan buku yang saya tulis. Jadi dengan begitu anak-anak tidak harus membaca dulu. Karena saya dulu ketika kecil seperti itu ya. Kalau kita melihat film, kemudian saya mencari bukunya seperti itu, karena saya akan memuaskan diri saya dengan khayalan saya melalui buku dari cerita yang pernah saya lihat filmnya seperti itu. Nah, jadi di sini
Rebung akan mentaskan cerita-cerita yang ada di dalam buku itu sehingga anak-anak tertarik, dan ketika mereka tertarik, mereka akan bisa kita sodori buku. Demikian, Pak Willy. Monggo Bu Murti Bunanta mungkin bisa lebih lengkap lagi. Terima kasih. Saya mendapat pertanyaan ini. Saya kira banyak cara untuk membuat anak kembali ke buku, antara lain adalah membuat buku itu sendiri yang menarik. Jadi salah satu yang menarik adalah bisa membuat buku seperti non-fiksi dengan cara membuatkan sesuatu yang fakta, tetapi bukan juga cara sesuatu dengan yang fiksi yang dilakukan oleh Rebung, Ibu Nana, dan Mbak Elmi. Tetapi saya sendiri kalau boleh usul juga, saya ingin satu kali membantu Ibu Nana Rebung untuk membacakan buku, untuk mendongeng. Karena saya biasa mendongeng itu tidak saya kekepin sendiri depannya, tetapi ini hanya contoh aja, tetapi saya perlihatkan gambarnya. Karena anak sekarang itu suka gadget warna gambar. Jadi gambarnya itu supaya kita bisa menunjukkan ini kukang, dia sangat pelan. Jadi anak juga menghargai ilustrasinya. Karena ilustrasi itu penting sekali. Dia tidak pernah terburu-buru. Nah, ini gambar. Sehingga anak tidak melihat saya saja dan hanya melihat depan buku, tapi melihat gambarnya. Dan itu adalah berkat ilustrasi. Jadi nanti saya mendukung Ibu Nana untuk memamerkan atau bisa memakai ilustrasi yang besar khusus Ibu Nana bercerita. Nah, nanti anak akan mencari buku dari Kukang dan Sigi dan Kugi. Itu mungkin jawaban saya yang singkat. Jadi banyak cara. Dan saya tadi menyambut juga kalau ada workshop diadakan, saya bersedia membantu sebisanya kita saling belajar antara editor, tata letak, ilustrator, pengarang, dan kita saling belajar antara pemberi workshop, narasumber, dan yang mempunyai cerita, karena itu semua mempunyai dampak masing-masing dan kerjasama yang baik.